Pendekatannya adalah pergerakan IHSG, kemudian dari sisi rupiah juga. IHSG tadi pagi kan sebenarnya sempat melemah, terus kemudian bond naik begitu ya, dan penutupan juga sampai dengan penutupan pada sore hari ini juga naik. Padahal ada satu sentimen, sidang MK ini kayak nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Kamu ngeliatnya gimana? Ya, jadi kalau kita perhatikan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pergerakan dari IHSG tentunya untuk pasar keuangan. Nah, salah satu faktornya adalah terkait bagaimana kondisi dari IHSG yang sudah cukup terkoreksi selama awal pekan ini, bahkan sempat menyentuh level 7.100. Namun kalau kita perhatikan bahwa memang level psikologis dari 7.100 ini cukup sulit untuk ditembus atau turun lebih dalam lagi. Artinya ketika sudah menyentuh 7.100, kecenderungan untuk pelaku pasar melakukan akumulasi kembali itu lebih kuat, meskipun di tengah situasi saat ini mungkin ada aksi taking profit menjelang hari raya Lebaran, kemudian juga kita tahu bahwa sidang MK ini kekhawatiran ketidakpastian dan juga adanya menteri-menteri yang menanggapi dari permasalahan situasi dari MK dan juga pemilu dan lain sebagainya. Tentunya berbagai permasalahan ini menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Meskipun demikian, level 7.100 untuk IHSG menandakan bahwa memang level psikologis ini menandai bahwa ini adalah level bawah baru, seperti itu. Oke, walaupun sekarang ditutup dengan level penguatan, secara historikal agak berbeda. Biasanya kalau mau libur pasti terkoreksi, ini ada perbedaan nih. Justru malah ada apresiasi ya, setelah 2 hari berturut-turut, Kamis dan Jumat ini terapresiasi IHSG. Ini ada tren baru yang terbentuk atau apa? Justru ada peluang sebenarnya yang memang bisa dimanfaatkan begitu ya. Ketika hari libur justru malah banyak akumulasi. Ya, tentu kalau kita timing the market, kemudian kita perhatikan pergerakannya, itu akan cukup sulit. Dan tentunya kayak misalnya sentimen ketika hari libur, itu bukanlah sentimen yang cukup signifikan. Meskipun kita tahu itu cukup beresiko untuk pelaku pasar, khususnya untuk investor asing yang khawatir dengan pasar ketika selama hari libur tersebut, ketika perdagangan tidak berlangsung, dana mereka tidak dapat dilikuidasi. Nah, ini menjadi persoalan terutama untuk investor asing. Mereka cenderung untuk melakukan taking profit dan mengalihkan ke pasar yang masih melakukan perdagangan. Sehingga sentimen inilah yang menyebabkan pergerakan cenderung untuk mengalami koreksi. Namun kembali lagi, ini menunjukkan bahwa level 7.100 itu merupakan level yang cukup rendah, sehingga pelaku pasar lebih yakin untuk kembali mengakumulasi, seperti itu. Oke, karena ada momen untuk akumulasi begitu, dan ini terlihat di indeks harga saham gabungan. Kenapa kok akhirnya hari ini ditutup menguat ya, atau terapresiasi. Nah, sebenarnya kalau dari sisi volatility yang terjadi kan, kalau kita lihat di pekan ini kan, tadi tanggal 1 di awal April, tanggal 1 terkoreksi begitu ya, tanggal 2 kemudian ada apresiasi, 3 juga terkoreksi, 4 dan 5 jelas ditutup begitu di zona hijau. Nah, volatility ini tuh temporary ataukah seperti apa? Karena kita tahu kan hari perdagangan di bulan April ini akan sangat sedikit karena terpotong libur yang cukup panjang. Ya, kalau kita lihat dari sentimen secara global, kita kembali lagi bahwa story utama dari saat ini, kondisi makroekonomi global saat ini adalah terkait bagaimana kemungkinan bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya pada semester kedua dari tahun ini. Karena ekspektasi dari pasar yang juga ditandai oleh tanda-tanda perekonomian yang sudah menunjukkan perlambatan dari sisi inflasi. Artinya ini menandakan bahwa pelaku pasar cenderung berani dengan harapan bahwa akan dipangkasnya suku bunga ketika nanti pertengahan tahun ini. Kemudian di sisi lain terdapat juga sentimen ketika nantinya harapan itu harus hilang, sehingga sentimen itu juga yang sebenarnya menurunkan dari pergerakan dari pasar keuangan. Sehingga kita lihat ketika data PCE masih menunjukkan adanya level penguatan, kemudian data-data bagaimana berbagai data menunjukkan bahwa level saat ini masih belum terendah, artinya masih terdapat potensi suku bunga ini akan ditahan dan memupus kemungkinan pemangkasan pada semester kedua ini. Artinya ini menjadikan bahwa volatilitas pasar akan sangat dipengaruhi oleh sentimen bagaimana suku bunga nantinya
akan ditetapkan seperti masih itu. Di global begitu ya, titik dari uncertainty-nya yang mungkin saja akan membuat IHSG kita jauh lebih bumpy begitu ya Reza ya? Tentu. Kalau dari sisi politik akan seperti apa kerentanan IHSG kita? Karena kan ini sedang juga berlangsung gitu ya sidang MK, walaupun tadi dikatakan tidak terpengaruh karena kita tetap aja hijau-hijau juga. Cuman kan karena ini melibatkan orang-orang yang ada di tier atas, tier utama, menteri-menteri gitu ya. Ada 4 menteri, bidangnya adalah ekonomi, yang kemudian di-invite begitu ya untuk memberikan pernyataan. Dan seperti apa begitu ya level kerentanan IHSG kita, terutama seperti apa kemudian asing melihat itu gitu kan. Karena kita berharap sebenarnya asing tetap ikut akumulasi juga. Ini seperti apa Reza? Ya, kalau kita perhatikan mungkin secara politik khususnya apabila kita lihat momentum kemudian sentimen, tentunya ini hanyalah sentimen jangka pendek. Kita perhatikan secara jangka pendek bagaimana ketika nanti pemilu cenderung untuk mengalami penguatan, khususnya apabila yang memenangkan itu incumbent, petahana dan lain sebagainya. Nah, namun kalau kita bahas dari sisi lainnya yang kita tahu bahwa dari sisi pengusaha yang juga menunjukkan dukungannya kepada Prabowo dengan kemenangan Prabowo saat ini, artinya ini akan memperkuat dari segi berlangsungnya bisnis para oligarki ini, sehingga nantinya ini akan dapat mendorong dari kinerja perusahaan-perusahaan tersebut, dan tentunya ini akan juga membawa kinerja dari perusahaan yang terdampak positif, terutama kita tahu mungkin dari sisi perkebunan, kemudian dari sisi IKN. Kita lihat bahwa Prabowo juga berniat untuk melanjutkan program-program yang sudah dibawa oleh Jokowi. Artinya ini menunjukkan bahwa program IKN yang kita tahu mungkin dari sisi BUMN karya, mungkin permasalahan BUMN karya saat ini dapat melakukan restrukturisasi atau melakukan konsolidasi dengan BUMN karya lainnya, sehingga terdapat kepastian yang mana nanti akan mengembalikan posisi mereka yang saat ini sedang terpuruk. Dan tapi udah kelihatan belum sih secara track record bahwa asing memang keluar gitu dari market kita, baik di 2 market yang mungkin ada di Ekuitas atau mungkin di SBN begitu, yang Reza perhatikan, ataukah enggak ada pengaruhnya gitu? Ya, kalau kita perhatikan bahwa investor asing cenderung untuk keluar dari pasar domestik, terutama kita lihat dari sisi mata uang rupiah dan juga dari SBN. Nah, dari kedua faktor ini menunjukkan bahwa asing keluar dari pasar dalam negeri, artinya mereka mencari return yang juga lebih besar. Jadi ini ada 2 faktor, mungkin dari ketegangan geopolitik dan juga ketegangan politik dalam negeri ini menyebabkan investor asing cukup khawatir akan ketidakpastian tersebut, sehingga mereka cenderung untuk melarikan dan mengamankan dananya dan mencari investasi yang lebih menarik saat ini seperti itu, dengan yang risiko lebih rendah. Kemudian kita perhatikan bahwa kalau kita lihat dari sisi pasar modal, kita menunjukkan bahwa net foreign buy juga masih cukup baik kalau kita perhatikan. Tidak begitu parah, khususnya untuk sepanjang tahun 2024 sempat dilihat kalau nggak salah masih berada di zona hijau atau masih dalam sisi akumulasi seperti itu.